Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader, jumpa kembali di jam dan waktu yang sama. Kita masih akan terus kembali tidak bosan-bosannya memberikan edukasi kepada masyarakat yang ingin serius atau mengadu nasib di dunia market forex lewat trading tentunya. Jadi memang peluang ini besar. Tentu kita tidak bisa kucuk-kucuk masuk lalu berharap-harap begitu ya kan. Jadi ini sebetulnya dunia ini memang unik, jadi kalau mau dianggap judi bisa banyak orang masuk ke sini dengan sikap gaya judi, tapi ya pada akhirnya kita bisa tahu nasibnya seperti apa. Tetapi bagi Anda benar serius, betul-betul ingin menekuni secara profesional, maka Anda perlu dengar obrolan kami ya Pak Anto ya. Jadi kembali lagi kita berjumpa dengan Pak Anto, nama lengkapnya Pak Atmanto Gunara, jadi yang merupakan COO dari Forex IMF yang kantornya di Bandung kalau tidak salah. Betul ya, Pak Anto? Betul, 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 Pak. Betul, betul, Pak Matias. Jadi senang sekali, jadi tetap setia menemani saya untuk terus kita bincang-bincang. Pokoknya kita akan memberi edukasi habis buat masyarakat Indonesia, terutama Hmm, dan trader-trader yang selama ini masih terjun di sini tapi belum merasakan hasil. Kita akan terus memberikan pandangan-pandangan, insight-insight baru kepada Anda. Oleh sebab itu, Anda jangan kemana-mana, dengarin kami, obrolan kami sampai tuntas, dan kami percaya Anda pasti akan mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Oke, pagi siap, Pak siap. Anto, kembali kita akan Ayo. terus mendiskusikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dunia, terutama dunia para trader Indonesia. Apa nih Pak, yang kita diskusin sekarang nih, kalau tadi kan Bapak ngomongin ke trader-trader yang belum merasakan hasil nih, Ya, jadi kayaknya, sekarang kita mau buy trader yang sudah lama terjun tapi belum merasakan hasil konsisten, ya kan? Hari ini profit, besok loss, ya kan? Profit, 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 call margin. Atau bagi mereka yang pemula terutama apalagi ya, kadang-kadang mereka terjun, kadang-kadang ada istilah namanya beginner luck ya. Keuntungan mula-mula, hmm, habis itu hancur. Lalu ada juga ya, yang ya. sebagian sudah putus asa, tetapi ada juga orang yang terus dengan nekat gitu, tapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal ya. Dan Ya, bagi ya. Pak Anto itu dari sisi broker melihat karakteristik seperti ini sebetulnya apa yang jadi persoalan gitu ya? Mungkin ini kalau dari sisi broker ya Pak ya, dari sisi Ya, broker saya mungkin lihat data, lihat juga report dari teman-teman nasabah-nasabah. eh, Mungkin yang saya bisa share kali ini agak seru nih Pak, bahwa eh, kegagalan itu, kegagalan atau yang teman-teman trader sebut margin call, marginnya habis, itu ternyata mayoritas Pak, mayoritas eh, faktor emosi Pak. hmm, Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang mindsetnya, mindsetnya ini sejak awal mereka sudah mengharapkan bahwa kalau saya masuk di bisnis ini, saya sebutnya bisnis ya Pak ya. Trading itu tadi Bapak bilang judi ya, ya Pak, harga cuma naik sama turun. Tebak ya 50-50 kan Pak. Tapi eh, saya sebutnya bisnis supaya kita meluruskan sama-sama di bisnis ini punya ekspektasi yang eh, bisa dibilang di luar kewajaran Pak. Seperti hmm, itu. Nah, terutama ini dari teman-teman yang baru kenal, mengharapkan katanya begini, saya melihat yang sebelah situ dari nggak punya Ferrari jadi pakai Ferrari, mereka melihat bisnis ini jadi bukan dari sisi potensi dan resiko, tetapi
potensi seperti itu, Pak. Nah, itu yang mindset masuk yang salah itu kalau kita lihat berdasarkan data dari broker, menyumbangkan persentase terbanyak, kenapa mereka sampai ya akhirnya belum belum bisa dibilang berhasil ya, Pak. Hmm. Kira-kira sih seperti itu. Kalau dari Pak Matias nih, kira-kira kan banyak juga tuh ketemu trader dari sisi edukator ya. Ya, Apa sih Pak yang jadi ini ya? memang dunia ini unik gitu. Jadi meskipun kadang di dalam kelas kalau kita melihat dan kita mendengar cerita pengalaman mereka sebelum-sebelumnya, sebelum mereka ikut kita ya, kenapa pada akhirnya mereka ikut kita, mereka bukan sebagian memang dari pemula dan sebagian mereka memang sudah berguru di mana-mana gitu kan ya. Pada akhirnya mereka bisa cari saya berarti mereka belum konsisten gitu kan ya. Nah, sehingga Hmm. memang kita melihat persoalan yang paling besar itu kita melihat memang seperti Bapak bilang ada di psikologinya, ada di mindsetnya. Mereka pertama selalu berpikir tadi ya kan mereka masuk di sini dengan gaya judi begitu kan ya tanpa ada hitung-hitungan, Hmm. tanpa ada manajemen yang baik sehingga mereka berpikir dengan uang sangat kecil mereka akan sekaligus akan menciptakan besar dan kaya mendadak. Ada ya saya punya teman Hmm. dia bahkan tidak pernah dan tidak mau belajar, dia langsung masuk karena dia itu mantan penjudi begitu, ya kan. Jadi dia tidak mau, dia hanya berpikir candle pun dia nggak mau lihat begitu. Jadi dia hanya hafal, pokoknya angka itu pernah kalau di angka di sini paling murah, dia masuk, dia buy misalnya, Hmm. beli harganya turun ya dia buy lagi. Ya, memang pada saat pertama dia lakukan dan dia profit gede sekali ya, satu malam dia bisa profit sampai Hmm. 3-4 kali lipat dari modal dia, berarti 300-400% kan sampai pagi. Ya, Nah, ya, ya, tetapi ya. ya itu besok lusanya call margin lagi begitu kan. Kan dia masuk kebetulan aja harga searah sama tadi. Jadi Ya, kalau ya, ya, kita ya. melihat cara berpikir di awal itu kebanyakan yang tidak konsisten itu salah. Karena saya mengingat masa lalu saya kan begitu Pak Anto. Ya, ya, Jadi ya. saya ikut Mirip berarti Pak. guru saya itu kan dari dalam dan luar negeri kan bahkan sampai sampai Amerika sana ya kan selain sama Asia sama Amerika sana kita punya mentor. Nah, ternyata jadi untuk bisa konsisten itu waktu saya Hmm. mulai menyadari hal ini itu waktu kita ikut yang bule terutama. Mereka kan mantan-mantan fund-fund manager perusahaan kan. Mereka juga Ya. mantan-mantan pensiunan dari para broker-broker besar di Amerika. Jadi ternyata bahwa mereka bilang trading itu bukan semata-mata hanya di teknikal ya. Bukan hanya Ya, ya, metode saja begitu. Sehingga kita tahu banyak orang bisa ngomong sih 3M kan. Metode Hmm. lah, ya kan, mindset, money management, tetapi kan penerapannya susah gitu ya. Memang Betul, betul. jadi mereka ngomong bahwa trading bukan semata-mata di metode saja. Metode itu sangat kecil, hanya ya maksimum 25%. Jadi Hmm. sebagian besar ada di mindset dan money management begitu, Pak Anto. Ya, 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 ya. Sama Pak, mirip-mirip berarti. Berarti yang saya bisa mungkin di kesimpulan sementara ya Pak ya. Ya, Ini mayoritas trader nih yang memang belajar kembali ke Pak Putra atau yang memang saat ini aktif bertransaksi ya kalau sampai loss itu kasusnya ya di dua itu tadi ya Pak ya, di mindset, di money management, emosi juga sampai terpengaruh gitu ya Pak ya. Siap, jadi siap, siap. apakah dari pihak broker itu mulai ada juga memberikan edukasi-edukasi untuk hal ini Pak selain misalnya kayak minggu lalu kita bicara tentang Iya. sinyal-sinyal apakah hanya sebatas itu atau broker punya wah ini rasa tanggung jawab moral nih supaya dari sisi lain juga perlu disadarin nih. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya Pak, kalau kalau saya melihat nih dari sisi operasional kita ya Pak, ini ada dua hal. Tanggung jawab moral jelas, karena kita menyediakan edukasi juga ya. Tujuannya apa ya? Salah satunya itu biar pintar. Tapi itu hanya dari sisi ilmunya Pak, belum ke skill. Nah, kalau dari kita memang saat ini tuh ada akun manajer Pak. Jadi ada satu orang yang memang ditugasi atau bertugas seperti kalau ke nasabah prioritas ya Pak ya. Nasabah prioritas ini biasa ada orang dari bank tuh
yang bisa bantu, yang bisa ingatkan. Nah, salah satu yang kita coba assign, yang kita coba bebankan ke mereka adalah untuk membantu para nasabah itu untuk tetap nginjak bumi, Pak. Tetap tidak terlalu emosional ya, walaupun account manager ini kan nggak tahu nih nasabahnya sedang trading apa, lagi floating atau lagi profit bagaimana. Tapi ketika mereka menghubungi itu bisa, ketika dilihat ada indikasi orang ini mulai, atau nasabah ini secara psikologi nggak baik, itu mereka bisa mengingatkan, Pak. Itu karena ya Oh, memang psikologi ini bentuknya agak unik ya kalau kita lihat. Yang tadi Bapak bilang tuh, cara trading sih kita lihat nggak ada cara trading yang salah, Pak. betul. Money management rata-rata sudah tahu. Rata-rata sudah tahu. Mereka ada yang punya caranya sendiri, tapi kadang-kadang tuh keinginan pengen balas dendam, nanti malam ada news besar atau nanti ada FOMC itu kadang-kadang sifat eh, ya Greedy-nya datang ya. psikologi itu iya, ada peluang nih, kapan lagi susah, hajar. Nah itu tuh ya perlulah seorang yang bisa diajak diskusi. Kalau dari kita tuh ada account manager, Pak, Oh. yang bisa membantu ya untuk menyeimbangkan, menstabilkan lah paling enggak. Oh, jadi mereka akan mengkomunikasikan kepada nasabah begitu ya. Hati-hati punya ini sudah keluar jalur gitu ya. Betul. Selain hati-hati juga kadang-kadang ada yang terlalu takut, Pak. Saking takutnya Oh, gitu. Jadi kan biasa ya, greed and fear gitu ya. Yang greed itu biasanya memang berujung ke apa namanya, ke ya akhirnya mereka kacau balau tuh emosinya. Tapi kalau fear itu juga kadang-kadang mengganggu, Pak. Ada peluang-peluang yang sebenarnya dia sudah tahu, money manajemennya ready. hmm. Ada mindsetnya dia udah tepat lah, saya masuk bisnis ini dengan ekspektasi yang benar. Metodenya juga beliau sudah menguasai. Kadang-kadang enggak lah nih kok kayaknya, ya Bapak tahu sendiri peluangnya tuh ada tiap detik, tiap saat, tiap jam. Kelewat satu ya besok ada lagi. Nah, itu kadang-kadang juga yang mengganggu itu dari sisi fear-nya, Pak. Oh iya, nanti malam nih katanya ada begini. Saya lebih baik menjauh dulu loh. Menjauhi ini dengan pertimbangan apa? Nah, itu account manager juga bisa memberikan pandangan paling nggak tuh dari sudut pandang ketiga buat orang tersebut bisa sedikit lebih objektif, kira-kira seperti itu, Pak. Ada nggak Pak yang orang nasabah yang datang dia merasa aduh saya susah ini self control ini atau penguasaan diri ini. Jadi gimana gitu. Ah, ada nggak Pak yang Sembilan seperti itu? 95% nggak ada, Pak. Nggak ada yang ngomong. Biasanya itu ah, biasanya tuh ini, Pak. Sungkan atau malu Setelah kali ya. mungkin lebih, kalau kalau hemat saya sih lebih belum sadar, Pak. Nggak sadar lah untuk datang kan mungkin dengan antusiasme, saya mau mulai sesuatu yang baru, saya mau masuk market, saya mau memanfaatkan peluang A, B, C. Penguasaan diri itu nanti ketika sudah kalau profit kecil-kecil diambilin, nanti kalau udah loss agak ah tenang, kemarin juga udah profit. Udah, kita lihat aja mau sampai kemana nih harga. Nah itu Pak, itu setelah ngobrol sama akun manajer loh Pak, kok profitnya nggak sampai kena take profit, udah diambilin. Iya sayang, udah ada itu diambil. Ah itu Pak, itu penguasaan diri baru kita bisa bisa masuk mungkin ngobrol di sana Kalau seperti bicara itu. psikologi trading, ini menarik Pak Anto. Jadi banyak orang mengatakan psikologi kan banyak orang bicara secara global. Sebenarnya detailnya itu seperti apa sih, langkah apa sih yang perlu mereka lakukan. Nah, mungkin kita perlu nih ya, memberi informasi yang betul-betul bisa Hmm. dilakukan. Nah, dari pihak Panto, dari sisi broker nanti saya juga akan coba memberi saran nih kepada masyarakat secara Iya. mendarat lah gitu. Jangan hanya istilah kan. Kadang saya juga melihat banyak management, tapi apa money management itu kan nggak dihitung secara detail. Terus psikologi, Hmm. mindset sseperti apa gitu. Mindsetnya sudah benar, saya ingin ingin kaya dari sini. Itu kan tak salah tuh Pak, benar nggak? Nggak Semua salah, Pak. orang mau bisnis, namanya bisnis kan mau kaya kan Pak ya. Lalu Peluangnya ada, disalahin Pak. lagi, kamu nih kemarin. Kemudian ada juga Iya. orang yang saya lihat kadang lucu juga. Kalau saya jadi muridnya saya mau protes ini kan, dia bilang apa ya?
Jangan pikirkan untung dulu, pikirkan ruginya dulu. Ya orang kalau pikirkan rugi nggak perlu tanya Anda, nggak perlu belajar sama Anda ya kan. Justru kita ya perlu pikirkan untung, tapi bagaimana cara meminimal kerugian kan itu yang penting kan ya. Betul, Jadi betul. kadang-kadang ini ngambang yang selalu membuat kadang-kadang mereka yang eh, baik trader newbie maupun yang sudah senior pun kadang-kadang masih Hmm, bingung dengan istilah ini. Nah mungkin kita bisa sumbangsi kepada secara yang bisa mereka lakukan saya konkretnya itu apa kali itu ya Pak ya. Dari baik, pihak baik, broker baik. sebenarnya langkah apa yang dilakukan itu untuk edukasi psikologi ini? Ini yang sebenarnya agak sulit, Pak. Kita dari sisi broker, edukasi. Saya boleh jujur sama Bapak nih, tantangan terbesar kita ya, Pak. Tantangan terbesar kita itu adalah mengedukasi psikologi. Karena apa? Karena sebenarnya broker ini kita nggak boleh ikut campur, Pak, Oh dengan iya, transaksi nasabah. betul betul. Kita tuh nggak boleh. Dan psikologi ini terbentuk dari transaksi yang tanda kutip Noel-Noel lah, Pak. Ikut memainkan emosi dan psikologi. Contohnya, Pak, contohnya. Jadi ada cerita di nasabah Forex IMF itu yang eh, selama trading itu, Pak, dia itu volumenya terlalu kecil Hmm, gitu. Dia main itu di level bukan dia, di mikro lah. ya ya Bukan mikro kecil ya Pak ya, bukan mikro ya. artinya kecil. Saya nggak mau mendeskripsikan mikro lot atau gimana, tapi buat dia tidak tidak apa ya, tidak tidak segitu berdampak. Buat dia itu Pak, saya kalau profit sekian, kalau loss sekian. Disiplinnya bagus Pak, sudah pakai take profit, stop loss. Tetapi psikologinya dia tidak terlatih sehingga nggak jauh berbeda ya kalau untung sekian akhirnya dianggap seperti permainan dia nggak terlalu serius Pak Hmm, ya kalau nggak ada kerjaan lihat chart trading dianggap permainan nah setelah kita coba Pak boleh nggak kalau kita coba nih Bapak dengan apa namanya dengan metode yang Bapak punya sekarang secara volume Bapak mulai hitung kira-kira kalau mengalami profit segini, Bapak ada rasa senangnya nggak? Kalau nanti kerugian kena stop loss segini, Bapak ada rasa sayang nggak ya? Jangan sampai susah makan juga ya, tapi mulai ini ada. Ya kan kalau sampai loss, lalu besok makan dari 3 hari sekali jadi, eh, sehari 3 kali jadi 3 hari sekali kan ya nggak boleh begitu Pak ya. Tapi, ya. nah ketika kita coba bicarakan hal tersebut, dia mulai sadar nih Pak, bahwa oh iya ya, selama ini saya anggap permainan dia coba lakukan, nah baru tuh dia ngelihat, wah ini ternyata saya tahu saya perlu masuknya itu volume sekian gitu. Nah itu yang salah satu bentuk yang kita coba ke psikologi. Tapi kita nggak boleh, Pak udah buy aja sekarang, lotnya kurang tuh Pak, lebihin gitu. Ya memang kita dapat penghasilan kan dari lot atau Pak ini lotnya ketinggian nih, tahu apa kamu uang-uang saya, kamu larang saya trading, kamu nggak mau komisi kan? Pertanyaannya gitu. Karena kita di posisi yang Serba salah ya. terjepit lah, suruh gedein nanti dikira kita, ya kan broker kan commission house tuh, Ya. orang trading ya kita terima di, tapi ya kalau dia psikologinya nggak terbentuk nanti sekalinya trading mengalami kerugian, dia tanda kutip kapok, ya kita juga nggak ada pendapatan yang lebih Betul. sustain ya Pak. Ya. Ini saya cerita dari sisi broker tuh kepentingan kita bukan loss atau profitnya nasabah nih, tapi kalau nasabah bisa transaksi lebih lebih lama itu good for broker. Ya. Bisnisnya bagus Pak. Hmm. Kira-kira sih seperti itu. Makanya psikologi trading ini ya agak tricky. Kita punya kepentingan, tapi susah ngajarinnya. Nah, ini butuh masukan nih dari edukator kayak Bapak tuh. Gimana sih Pak? Tips apa sih itu buat terutama karena broker nggak boleh loh Ya, ya, ya. Jadi mereka utak-atik. mesti mesti suruh curut cari saya itu ya, biar netral gitu ya. Betul, betul Pak. Jadi memang Ada tips Pak? saya melihat itu ya, kadang-kadang kita selama puluhan tahun di sini di awal kita juga tidak mudah begitu kan. Oleh karena ya tadi kita masuk ke sini memang eh, harapan tidak salah, tapi cara actionnya kita yang salah.
Seperti tadi ya, Hmm. misalnya kita berpikir bahwa dengan modal sekian besok kita sudah harus kaya. Apalagi kita sering kena flexing-flexing yang Ya. medsos ya. Wah, saya sebulan trading beli Ferrari, beli mobil, beli rumah kan. Tapi kan selalu saya katakan ketika kita terjun malah kita sebaliknya malah jual rumah, jual mobil, jual kendaraan kan. Nah, sehingga saya juga di dalam eh, peserta-peserta yang ikut workshop kita memang selalu bertanya, jadi bagaimana? Ya. Oke, jadi saya sebetulnya kita bicara konkret kan kita tidak secara Hmm. global begitu kan bingung ya. Orang ngomong psikologi semua juga tahu gitu kan, tapi gimana gitu caranya. Jadi memang pertama kalau saya ajarkan di kelas itu memang satu hal pertama kita harus tentukan tujuan kita. Hmm. Ini sebenarnya kita nggak bisa mengatakan bahwa dengan uang sekian besok harus berlipat. Kita harus mendaratkannya. Yang masuk akal. Misalnya kalau kita bicara di dalam dunia investasi, misalnya deposit, kita yang penting di atas deposit sudah. Misalnya contoh, eh, sebulan misalnya, kita contoh konkretnya lah ya, sebulan misalnya, kalau kita sebulan misal kita tentuin antara bisa 5% ya kan, itu jangan lihat dia lima Hmm. persennya, itu setahun 60% loh kan, deposito setahun baru Iya, 2-3%, benar nggak? betul, Misalnya ya betul. kan. Oke, jangan lihat dia 5%. Sekarang 5%, kalau dari $100 ya kecil, 5% ya $5. Tapi kalau $10.000, lima Ya, persen berapa itu? 50 kan? 5% 10.500, Pak. 500, sorry. 1.000 baru ya 50. 500. Oke. Ya, 500 misalnya kan 6-7 jutaan misalnya. Nggak cukup. Betul. Naikin misalnya 100.000. Jadi berapa? Ya kan Pak? Misalnya saya Betul. pernah Betul. kelola dana orang 10 M Pak. Sebulan saya dapat Ya. 5%, Wah, berapa itu? ya 500 juta Pak. 500 juta. Betul kan? Betul. Ah, jadi memang kita gini, kita harus ada hitung-hitungan. Kadang-kadang begini, mereka itu modal yang pas-pasan, berharap untuk mendapatkan dengan seperti orang yang punya modal gede gitu loh. Jadi saya punya Ya, teman ya. itu sangat, dia juga sangat di ini ya, dia adalah profesi seorang dokter malahan. Dia memang sangat uh, tekun di dunia trading. Dia selalu mengatakan bahwa kalau mau terjun di dalam dunia trading forex, itu uang besar untuk mendapatkan uang kecil sangat gampang, Pak. Ya kayak tadi kan. Ya, Ya, karena kita betul. mau sebulan mau dapat 3-5% kan gampang, Pak, sebetulnya. Tapi kalau Hmm. kita dengan modal kecil, kita merasa itu tidak puas. Iya kan? Nah, sedangkan kalau Ya. kita mindsetnya dari bule, mereka kan fund manager, Pak. Mereka kelola dana puluhan juta US Oh, dollar, Pak. Benar nggak? betul, Ya betul, kan betul. mereka kalau sebulan mereka hanya capai 2% saja mereka tuh sangat happy, Pak. Mereka sudah dianggap master itu, Pak, di Amerika itu. Oleh karena Warren Hmm. Buffett pun dia pertumbuhan aset selama tanam saham kalau setahun bisa di atas 20% dia sudah sangat happy, benar kan? Betul, betul. Oke. Nah, ini yang kadang-kadang Pak, hitung. tapi sorry Pak, motong nih ya. Kalau tapi kan misalnya nih Pak, ini memang ada case juga nih di nasabah. Dia merasa tuh saya akan merasa trading ini sebagai bisnis dan cukup menghasilkan itu kalau udah bisa menghasilkan sekitar 10 sampai 15 juta sebulan, Pak. Kita memang kalau kalau berikan ke beliau itu tanda kutip ya Pak, tanda kutip ya 5% satu bulan, nggak bisa kita bilang bulan ini 5%, besok 5%, enggak nih Pak. Tapi in total jangka waktu lebih panjang, 1 tahun kalau dihitung-hitung Betul. 60%, Betul. masa sih nggak bisa gitu. Ya. Tapi dia punya pendapat seperti ini Pak. Oke, kalau saya 10 juta, berarti saya mesti siapkan dana 200 juta. Begitu saya meresikukan 200 juta, saya jadi deg-degan Pak. Saya jadi punya ketakutan, oh ini, jadi dia bukan overthinking ya, tapi Fairness-nya muncul. semua strateginya itu nggak jalan, Pak. Ya. Mentalnya belum siap loh untuk trading 200 juta. Walaupun dia udah siap untuk terima konsepnya tuh 5% sebulan 10 juta lah saya sanggup, udah biasa buat dia. Dia penghasilan mungkin udah sekitar 40-50, tapi 200 juta di tradingkan itu katanya adrenalinnya beda, deg-degannya beda. Kalau kayak dia suka motor besar kali ya. Kalau motor besar tuh saya bawa di atas kecepatan rata-rata. Nah ini contoh kasus real ya. Pendapat Pak Matias ada?
mengenai hal ini. Ini pertanyaan menarik. Jadi begini, ini kita harus mengacu kepada high risk high return, benar nggak? Kalau Anda sebulan 5% misalnya, kan nggak mungkin risiko Anda lebih dari itu. Iya kan? Ya. Nah, jadi, kalau Anda sebulan dapat 5%, tapi risiko Anda di atas 5%, itu sudah salah metodenya. Berarti money management sudah nggak jalan, benar nggak? Ini kan kembali kepada bisnis Iya, Pak Anto, benar kan? betul. Nah, jadi sekarang begini contoh. Oke, Anda dengan uang 10 juta. Sebulan Anda mau dapat 10 juta, artinya apa? 100%, benar kan? 100%, betul. Ingat loh, itu resiko berbanding terbalik loh. Keuntungan berbanding terbalik dengan resiko loh. Kalau sebulan Anda bisa hilang dengan uang 1.000, lalu hilang 1.000, 10 juta dengan 10 juta, artinya apa Pak? Anda punya uang 200 juta, dalam sebulan Anda juga bisa hilang 200 juta. Ya. Tetapi kalau uang 200 juta, Anda untung misalnya, atau 100 juta, untung 5 juta. Artinya kalau resiko sebulan Anda rugi 1-2 juta, Anda happy dong. Benar nggak Pak? Harusnya masuk akal, Pak. Logis. Resiko ada. Kalau Anda untungnya hanya 5%, tapi ruginya 100%, itu sudah salah metodenya, Pak. Iya kan? Karena di dalam bisnis yang benar, ya, ini prinsip ekonomis, Pak. Kita ajarkan itu di kelas. Prinsip ekonomis adalah dengan uang modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, kan? Jadi kalau rugi harus lebih kecil daripada untung, kan begitu. Kalau sebulan Anda untung 5%, rugi Anda jangan sampai lebih dari 5%, Pak. Iya kan? Nah, kan sekarang kita mulai dari kecil, Pak. Biasanya mental dilatih dari kecil. Makanya kalau saya punya murid, saya selalu melatih. Mulai kalau perlu dari uang demo dulu, Pak. Kita wajib ya kalau ikut kelas kita demo dulu yang disesuaikan dengan manajemen dan real. Misalnya, kalau Anda Anda siap punya uang 10 juta, buang misalnya, kan ya Pak. Kan trading kita harus pakai idle money, Pak. Tidak boleh pakai uang juta, uang bisnis, uang makan lagi, kan. Uang utang lagi, apalagi. Nah, itu kan. Jadi kita ini harus misalnya tes dulu. Anda sanggup punya modal berapa, siap buang? 1.000 misalnya. Udah 1.000, Anda misalnya harus atur. Kalau rugi hanya boleh 1%. 1% 1.000 kan hanya $10, Pak. Betul. Ya siap nggak? Bisa tidur nggak? Kalau nggak bisa tidur, jadikan $0,5%, $5 dia rugi. Iya kan? Setiap posisi. $5 masih enggak. Mau $1, ya kalau mau $1 dia buka akun sen lah, Pak. Iya kan? Ya. Kalau atau stop loss-nya kecil banget gitu ya, Pak. Iya. Atau kalau misal $5 pun misalnya dia nggak sanggup, saran saya dia mungkin praktek demo dulu lah, Pak. Ya kan, berarti orang ini belum siap terjun di sini, kan logikanya. Nah, tetapi kalau dari uang 1.000 dia bisa untung 5%, sebulan 50. Benar kan? $50 kan, Pak. Dia nggak puas. Ya, dia bukan naikin lot dengan uang 1.000 itu, Pak. Dia naikkan modalnya menjadi 500, ya 1.000 jadi 5.000 lah. Tetapi kan resiko dia tetap terukur di 1%. 1% 5.000 berarti kan berapa? $50 kan, Pak? Dia siap tak begitu. Nah, jadi tahapan kita didik untuk meningkatkan mental dia, Pak, dalam hal itu. Sehingga nggak muncul ketakutan, sehingga dia bisa trading dengan sangat tenang, tidur pun dengan tidak benar-benar bangun lihat ini ketemu stop loss nggak ya. Jadi dia bisa tidur indah gitu. Jadi sudah disiapin kayak kita bisnis dong, Pak, benar nggak? Kita sudah modal keluarin, kita anggap itu sudah resiko yang kita sanggup, tidak membuat kita bunuh diri. Nah, kalau kita ajarkan dari sisi, ini secara basicnya, Pak, sekilas ya. Betul. Ini sangat luas, menarik. Sebetulnya metode lainnya, cuman karena memang waktu kita terbatas, ya kan? Nah, jadi itu yang secara inti yang bisa mereka lakukan, Pak. Secara konkret, Pak. Itu, Pak. Agak mirip, Pak. Agak mirip yang kita lihat juga memang akhirnya kita sampaikan ke beliau itu butuh waktu. Bapak tuh sebenarnya 200 itu nggak susah makan. Anak jadi nggak sekolah itu enggak. Tapi memang mungkin mentalnya dia itu belum terlatih, Pak, seperti yang tadi Pak Matias bilang. Tapi yang jadi mungkin tambahan nih, Pak, yang kita bisa gali. Apakah memang perlu waktu, Pak, untuk melatih mental? Atau siapa tahu nih kalau di level Pak Matias nih ada trik khususnya gitu, Pak. Kalau apa ya, kalau film silat
Zaman dulu itu kan ada yang sudah latihan bertahun-tahun, tapi ada yang menemukan kitab ini tuh 3 bulan bisa lebih terlatih gitu, Pak. Dari sisi psikologi ya, Pak, bukan metode nih. Ada nggak sih, Pak, mengenai mentalitas? Dia suruh meditasi dulu tuh, nggak boleh ketemu kiri kanan dulu tuh ya 3 bulan dulu. Karena begini Pak, ini nggak gampang benar. Saya selama 20 tahun ya, itu nggak gampang Pak, belasan tahun. Jadi gini, kita tahu Pak, tapi sulit kadang-kadang. Kenapa? Kita dipengaruhi oleh teman kiri kanan Pak. Ketemu, dia bilang, Oh, nih lihat, 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 oke. lihat nih saya punya nih. Lu lihat nggak? $200 bisa untung $300. Dia tunjukin. Hmm. Nah, hati Bapak tergoda nggak? Nah, Bapak Aduh, saya bilang, cuma 5%, dia udah. ya. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman murid-murid saya. Pengakuan jujurnya begitu. Kita tanya, tadi tuh Ya, awal ya, untung, ya. kenapa tahu-tahu terus sekarang lu bisa rugi? Nah, itulah Pak, dia bilang. Yang teman saya bilang ini dia punya metode, saya lihat dia biru-biru, dia 1.000 dalam waktu sebulan jadi 3.000. Tertarik nggak kita? Udah dah. Hmm. Godaan-godaan seperti itu yang kadang-kadang membuat kita sulit konsep. Nah, psikologi kita tuh, maka saya bilang ya perlu itu. Nah, ada jadi makanya supaya lebih terkontrol. Kalau kita ajarin ada kita pakai trading plan, Pak. Kita buat trading plan dan kita saklek dengan trading plan itu. Ya, tutup Hmm. mata. Ya, kacamata kuda nggak boleh lihat ke kiri, nggak boleh ke kanan. Dan survei menurut aneh sekali, Pak Anto. Murid yang belajar sama saya, yang belum pernah belajar yang lain-lain, itu lebih profit konsisten, lebih ini. Kenapa? Ya kacamata kuda, dengar apa yang saya katakan. Ah, Kalau oke. murid senior yang sudah belajar sana sini baru belajar sama saya, ini susah disiplinnya. Kan? Nah itu Pak, enaknya di Bapak itu Pak, kita ini kadang-kadang ya kita kasih tahu trading Hmm, plan. Tolong hmm. di jurnal nih kemarin pernah stop loss kira-kira ada yang bisa di-review nggak? Cuma Ya, kalau kita udah mau masuk sedikit lebih dalam itu ada garis batas yang kita nggak boleh iya sih, betul betul. Bapak terbatas dengan mesti itu di ya. refer ke Pak Matias nih. Ya, tapi itu memang menarik ya. Psikologi itu memang survei memang menunjukkan bahwa 95% orang itu nggak konsisten karena psikologi. Bukan masalah Hmm, teknik. Teknik itu sebetulnya kalau kita mau jujur itu gampang karena di YouTube begitu banyak teknik. Nonton video saya itu betul. ada 400 sampai 500 video itu teknik semua itu, Pak. Di channel saya ini. Nggak ada teknik Ya, yang jelek ya Pak ya. Cuman iya teknik nggak ada mana yang teknik yang cocok jelek. sama psikologi kita nih. Ya, jadi yang penting psikologi dan kita senyaman teknik apa ya yang kita pakai dan secara konsistenin. Karena Hmm. banyak orang saya melihat Pak, hari ini dia pakai ini, besok dia belajar guru lain dia pakai yang lain, dia putar-putar Pak, Ya. ujung-ujungnya Pak, habis waktu, habis Mhm. dana, begitu Pak. Nah, Pak, Ah, kalau ini saya justru sedikit tertarik nih kan kalau tadi kita bahasan 5% Pak, 1 bulan. Eh, Kalau menurut Bapak nih dari sisi edukator, dari sisi orang yang sudah puluhan tahun Pak hmm. di apa tipe tipe market yang bisa memancing psikologi, berapa persen Pak yang sebaiknya ditargetkan untuk realistis ya Pak ya dengan segala macam prinsip ekonomi sebulan maksud saya gini 1 tahun 60% good di bawah itu 1 tahun 40% aja saya rasa masih sangat baik ya Pak atau sebenarnya kalau menurut Bapak nih ada tingkatan ini loh range wajar di atas ini tuh udah mulai ya skill dan lain-lainnya itu harus lebih tinggi daripada yang umumnya ada nggak sih Pak Oke, numbers seperti itu ini karena waktu terbatas, saya akan jawab secara singkat ini menarik Pak. siap. Jadi, kalau misalnya berdasarkan mentor-mentor saya yang dari Amerika itu Pak, mereka itu di sana, Amerika itu setahun bisa menghasilkan 20% ke atas sedikit, itu mereka sudah dianggap master Pak, itu sudah pasti dicari oleh Hmm. perusahaan-perusahaan besar Pak. Oleh karena kita tahu kan, eh, Hmm. bunga di Amerika, deposito The Fed aja baru sekitar 4% kan, apalagi sebelumnya itu Betul. sampai di bawah 1% kan Pak. Itu Ya, makanya dana hampir mereka banyak masuk ke Indonesia itu kan ya. ya. Nah, jadi, sebenarnya kalau kita bicara wajar, itu adalah berapa persen sih misalnya menurut saya kita kalau mau di Indonesia sebetulnya minimal setahun itu di atas 30% lah. Minimal ya. Hmm. Ya, kalau kita bicara yang gampang capai lah begitu dengan disiplin yang sangat ketat. Tapi kalau lebih kita anggap bonus lah. Ya, kayak sudah ngomong ada Oke. murid saya sebulan juga bilang, "Pak, saya bulan ini 100%, ya kan? Tapi biasa Hmm. yang banyak-banyak itu saya tegur, lu overload enggak? Keluar jalur enggak? Dia Hmm. ketawa-ketawa aja. Karena itu berbanding terbalik. Kalau misalnya bayangkan, Pak,
Contoh ya, kalau kita misalnya setahun bisa 20%, artinya risiko kita misalnya jelek-jelek, kan pasti di bawah itu, Pak. Oleh karena kita Ya, mencari untung lebih besar daripada loss, Pak. betul. Anggaplah 19%, meresikokan Iya, 19%, dapat 20% setahun juga iya. masuk Artinya, akal, Pak. katakanlah kita jelek-jelek dalam setahun kita loss lah, Pak. Kan nggak mungkin lebih dari 20%, Pak. Artinya apa? Hmm, Nggak mungkin call margin, Pak. betul, betul, Kalau betul. kita mengatur money managementnya dengan jelas, kita menghitung risk rewardnya dengan jelas, teknik itu kan tinggal kita sesuaikan, Pak. Nah, ini Ya, kuncinya di situ sih, Pak. Nah, gitu loh. Nah, siap, berapa siap, sih siap. persentase misalnya? Nah, itu kembali kepada risk. Tetapi menurut saya kalau kita mau bicara realistis, kita sekali trade itu tidak boleh lebih dari 2%, Pak, untuk loss. Hmm, Tidak boleh lebih. Nah, saya biasa memulai itu kalau di awal itu adalah 1%, Pak. Itu yang paling idealis. 1%. 1% gitu. Loss ya. Kalau kita dapat target ya minimal di atas itu, Pak. Misal 2-3%, Pak. Ya kan? Ya, ya, ya. Jadi artinya kalau kita bisa dapat 5%, kalau kita loss kan bisa di bawah 5% dong logikanya kan. Betul, betul. Nah, jadi itu yang aman dan nyaman, Pak. Gitu, Pak Anto. Wah, siap nih. Ini berarti ini buat buat yang nonton nih, teman-teman trader. Seminggu sekali nih kalau udah trading Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ulang video ini nih, ulang nih. Iya, Ini penting banget nih. ya kalau perlu Diingat-ingat terus dipraktekkan nih. ya Saran Pak Setia, Pak masuk Matias nih. WC juga harus ditonton yang gini-gini kan. Kalau enggak Betul, antum. betul, betul. Kalau mau jangka panjang kan, ini kan long run Pak, bukan ya ini maraton, bukan bukan lari 100 Maraton. meter Pak. Bukan sprint, Ya, betul, betul. itu sih. Oke Pak, ini menarik Pak. Ini pembicaraan kita kali ini, ya saya pikir ini insight yang sangat bagus buat mereka trader di Indonesia ya Pak ya, yang betul mau tekun Siap, ya Pak. siap. Oke, Bapak ada ini untuk statement akhirnya untuk masyarakat Indonesia Pak sebelum kita tutup. Ada Pak, ini saya melihat yang tadi Pak Matias sampaikan ini, eh, jadi prinsipnya nih Pak. Kalau broker saya punya kepentingan jelas dengan teman-teman trader semua menguasai psikologi trading itu akan benefit ya. Ya, Teman-teman trader bisa profit dengan baik. Kita sebagai broker juga ya secara bisnis bagus kita terima pemasukan. Tapi saran Pak Matias tadi itu melihat lebih ke arah bahwa sebenarnya psikologi trading ini jadi penting. Nah, berdasarkan data yang kita punya dari teman-teman trader ini, praktek itu juga penting gitu. Jadi praktekkan, tolong manfaatkan lah demo account. Latihan itu nggak menipu hasil. Berikutnya juga ya yang tadi tuh yang 1%, 2% untuk stop loss-nya untuk sekali trading dibatasi resiko itu benar-benar tolong diterapkan. Karena itu beneficial buat kita loh. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian jadi nasabah bisa jadi profit konsisten buat usaha yang memfasilitasi Bapak Ibu semua bisa trading di tempat yang baik, ini bisa jadi ya memang secara bisnis good seperti itu Pak. Nah itu tadi ilmu dari Pak Matias nih, mantap, mantap. Tolong diterapkan, tolong diterapkan. itu luar Itu Pak biasa. mungkin Pak. Ini oke, sahabat trader, ini adalah pantau dari, yang sangat jujur. Harusnya itu merugikan broker karena kita manajemen kan jadi terkontrol trading kita ya kan ya. Tapi Broker pantau sih mau terima aja komisi sampaikan. Pak. Terima kasih Pak. Iya Broker artinya, terima kasih Pak. artinya kan Bapak mau buka begini kan itu sebenarnya merugikan bisnis broker kan. Kalau enggak kan orang bisa trading per lot Pak. Ya, dengan cara persen dengan saya ngomong begini kan mereka jadi terkontrol jadinya kan Pak. Lotnya. Tergantung Pak. Oh, Bapak tergantung mau ya. bisnisnya untung besar 3 bulan atau bertahan 30 tahun itu Oh berbeda ya Pak ya ya pemikirannya. ya. Kalau Bapak mungkin lihat tadi ya trading ke overtrade juga buat apa Pak? Cuma cuma 3 bulan kita terima Oh iya komisi. ya. Habis itu hilang ya. Terus mending yang 5 tahun, 10 Iya tahun, iya iya nasabah iya. happy, kita happy. Iya Kalau ketemu iya tuh iya. nggak ngomongin, aduh Pak ini kok saya lagi floating gitu, tapi bisa makan-makan. Iya, Gimana Pak? betul Nah, betul itu betul. Pak, sustain sih kita mikir Kalau saya begitu. ketemu murid makan-makan terus Pak. Jadi diajak makan terus. Mantap, Ini habis ini pun mantap. diajak minum kopi lagi nih. Waduh,